membahas tentang karakteristik risiko kredit. Jenis-jenis risiko kredit. Karakteristik risiko kredit itu penting dalam portofolio risiko kredit serta berbagai model yang lazim digunakan dalam praktek perbankan untuk mengidentifikasi berbagai risiko dalam portofolio kredit masing-masing bank. Beberapa jenis-jenis risiko kredit. Yang pertama, teknik-teknik dasar penilaian sovereign credit risk, risiko kredit koperasi dan risiko kredit retail. Yang kedua, menentukan exposure counterparty credit risk. Yang ketiga, dasar-dasar analisis kredit dan aplikasinya. Yang keempat, model-model risiko kredit dengan acuan option based model. Yang kelima, pengukuran portofolio dan manajemen risiko kredit. Yang keenam, risiko kredit dan Basel II. Oke, saya akan membahas sovereign credit risk. Sovereign credit risk merupakan risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbitan surat berharga untuk memenuhi kewajiban baik bunga maupun pokoknya. Kemudian risiko kredit korporasi yaitu merupakan bagian yang terbesar terhadap apa yang disebut sebagai risky debt dibandingkan dengan utang sovereign yang bisa disebut sebagai risk free debt. Kemudian risiko kredit retail. Risiko kredit retail merupakan penilaian kredit individual yang berubah secara signifikan ketika bank-bank mengganti sistem pemberian kredit dari branch-based menjadi transentralisasi atau centralized. Kemudian probability of default biasa digunakan oleh bank untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Keputusan pemberian kredit dikenal memiliki karakter binari atau kredit diberikan atau kredit tidak diberikan. Kemudian risiko kredit sistemik. Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan kategori risiko yang terpenting dalam bisnis perbankan. Pengukuran risiko ini berfokus dalam risiko kredit saja. Risiko likuiditas jarang dijumpai di industri perbankan. Risiko ini tetap dapat menimbulkan permasalahan tidak hanya bagi bank itu sendiri, namun juga bagi bank sentral, lembaga pengawasan, dan juga pemerintah. Kemudian risiko kredit traded market counterparty. Risiko pasar yang timbul akibat mark to market atas nilai kontrak traded market seperti kontrak false atau kontrak berdasarkan suku bunga ini merupakan zero sum game di mana hanya satu pihak yang dapat memperoleh keuntungan atas sebuah kontrak. Dengan banyaknya produk market relates, jumlah kewajiban counterparty dapat berubah dalam masa kontrak. Kemudian di sini saya akan membahas dasar penggunaan analisa kredit. Yang pertama, analisa kelayakan kredit risiko sovereign. Analisa risiko sovereign semakin diperlukan sejalan dengan pertumbuhan pasar keuangan internasional baru, yang seringkali disebut dengan emerging market. Analisa kredit yang terkait dengan risiko sovereign merupakan hal utama yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat publik seperti Standard & Poor's, Moody Investor Service, dan Fitch Ratings. Pada beberapa pemerintah terdapat suatu lembaga yang memberikan jaminan atas risiko sovereign bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Kemudian ada analisa kelayakan kredit atau risiko korporasi.
Teknik di mana saat menawarkan fasilitas kredit kepada nasabah, koperasi, dan perusahaan, bank perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar kembali pinjaman yang diterimanya. Hal ini disebut dengan analisa kredit atau credit analysis. Teknik yang digunakan dalam analisa tersebut berasal dari teknik yang digunakan untuk menganalisa saham individual yang umumnya digunakan pada industri manajemen investasi. Ada beberapa analisa untuk memberikan kredit kepada nasabah atau perusahaan, yaitu analisa kredit korporasi, kemudian rasio utama, kemudian penilaian perusahaan. Lanjut ketiga, teknik option based terbaru. Dalam beberapa tahun terakhir, keterbatasan teknik valuasi saham semakin mengemuka. Hal ini mulai teratasi dengan digunakannya credit rating model yang supposednya sebagai dasar untuk melakukan analisa kredit, terutama pada kasus pasar yang sangat sulit. Likuiditas dan informasi terkini mengenai perusahaan yang dianalisis tersedia secara luas. Pendukung utama credit rating model adalah Nobel Robert Merton. Merton dikenal sebagai seseorang yang mengembangkan pendekatan option-based to modeling credit. Pendekatan Merton sangat sederhana namun sangat bermanfaat. Merton mengilustrasikan pemberian fasilitas kredit kepada suatu perusahaan sebagai pembelian hak atau option oleh perusahaan untuk memindahkan put aktiva perusahaan kepada bank pada saat nilai perusahaan menjadi negatif. Selisih valuasi aktiva dan utang dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan gagal bayar atau probability of default. Pendekatan Merton memiliki pengaruh yang cukup besar dalam grading model terkini yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya suatu gagal bayar. Kemudian yang keempat, analisa risiko kredit atau risiko kredit perorangan.